Debat panas tanpa habis soal siapa protagonis terbaik di seluruh jagat anime Uma Musume yang pembicaraannya selalu ada aja di medsos. Ada yang banding-bandingin satu Uma lebih keren dibanding Uma lainnya karena Uma yang satu lebih banyak aura farmingnya ketimbang Uma yang lain. Ada juga gara-gara Uma yang satu nggak pernah cedera. Dan ada juga yang karena meme-nya lebih banyak dibandingin yang lain. Mungkin gua akan bergabung ke riuhnya diskursus soal siapa MC terbaik dari seluruh serial anime Uma Musume yang pernah dirilis dan ngasih pandangan gue tentang siapa yang menurut gua terbaik. Ini bakal bias banget, bakal subjektif banget, karena ini murni pendapat gue pribadi yang akan gue susun dan gue jelasin ke dalam tier list. Disclaimer dulu kali ya, gue cuman bahas series anime utamanya dari season 1-3 dan major animation project kayak Road to the Top, Beginning of a New Era, Cinderella Grey, terus gue juga belum sebegitu mendalaminya rekor balapan yang ada di Netkeiba dan sejarah balap kuda Jepun yang tersebar di internet. Jadi mungkin lu pada ada yang lebih expert di sini, silakan banget kasih opini lu pada. Kalau lu ada pendapat sendiri juga, boleh banget, nggak taruh pendapat lu di kolom komen lah. Mari kita bahas. Oke, tier making yang gue lakuin ini nggak cuma sebatas pakai nilai tingkatan dari S sampai D, tapi lebih kesan yang gue dapetin dari karakternya, dari segi penulisan karakternya, lore-nya dia, sifatnya kayak gimana, interaksi dia sama karakter lain kayak gimana, sama kesan gue juga sama overall seriesnya di mana dia jadi leadnya. Makanya gue bikin tier kayak gini. Pertama, eksekusi karakter dan kesan terbaik. 2, penulisan serba pas, kesan bagus. 3, cerita kurang ngangkat si karakter yang bagus ini. 4, penulisan karakter bisa lebih dipoles. Kelima, kurang. Keenam, kategori spesial, nunggu diadaptasi jadi anime dulu. Sambil gue masukin MC-MC itu ke tingkatan-tingkatan itu, gue juga pasti bakal jelasin alasan-alasan kenapa gue masukin di situ. Oke, tentu yang paling pertama kita mulai dari Jane Pretty Derby dulu, alias John Uma Musume, alias Agemasen, alias Special Week. Gak afdol kalau nggak mulai dulu dari wajah franchise Uma ini, dari MC kita di season 1 animenya. Sebenarnya ada banyak opini soal gimana season 1 ini dipandang di kalangan fans Uma Musume sendiri, dari yang baru sampai yang veteran punya opini berbeda, termasuk gimana persepsi mereka ke Spechan itu sendiri. Emang season 1 ini masih kayak apa ya? Franchise-nya masih nyari arah yang pas buat animenya gitu. Mungkin ini yang bikin berapa fans baru yang mungkin mulai dari main gamenya atau mulai dari nonton Cinderella Grey dan expect Uma season 1 itu udah se-high octane dan sebanyak itu aura farmingnya, ternyata kecewa karena season 1 ini masih kental slice of life sama cute girls doing cute things-nya. Somehow, gue juga ngeliat gimana ini ngaruh ke persepsi orang-orang ke Spechan. Spechan dianggap kayak karakter yang nggak punya pendirian lah, kisah dia di animenya terlalu nyantai lah, kesannya nggak ada pengembangan karakter lah, cuma pengen jadi kayak Suzuka doang lah, dan nggak berkesan aja buat mereka. Which I get it, gue juga ngerasa karakter Spei kayak kurang dipoles di season 1. Cuman dengan benefit of the doubt bahwa season 1 ini Shy Games juga masih nyari-nyari arah animenya mau kemana dan lebih mencoba memperkenalkan otaku-otaku ini ke dunia balap kuda lewat cute girls doing cute things ini, ya akhirnya karakter Spei-chan ini nggak salah. Terlepas dari Shy Games masih cari-cari warna cerita atau enggak, season 1 ini kalau bisa dibilang masih kayak, ya buat ngebuka pintu buat franchise-nya lah ya. Nggak ada Spei, nggak bakalan ada anime Uma Musume, atau bahkan nggak ada franchise yang terinspirasi dari Special Week aslinya sebagai Commander of Japan itu. Tapi kalau lu pada mau ngeliat penulisan Spei-chan yang paling bagus, monggo dilihat story-nya di gamenya. It's much better dan lebih bagus buat nyeritain cerita underdog. Gue bisa jamin kalau lu punya persepsi negatif ke karakternya Spei versi anime, ini bisa ngubah atau at least punya pandangan baru lah terhadap versi Spei yang itu gitu, atau Special Weeks in general. Tapi sekali lagi, karena ini nilai versi animenya aja, gue taruh dia di bisa dipoles lagi. Jujur, dengan gue yang habis nonton season 1 dan punya ekspektasi season 2 ini juga nggak akan beda jauh, ternyata season 2 ini justru jadi lompatan besar dari segi cerita dan karakterisasi animenya, dan ini bikin gue puas banget sama karakternya Tokai Teiyo. Gue rasa nggak cuma season 2 yang bagus secara penulisan dan directing, tapi juga dari segi karakter Teiyo yang gue anggap mantep banget sebagai contoh eksekusi premis, jagoan yang nyaris sempurna, kena musibah, tapi comeback-nya luar biasa. Narasi bahwa Teiyo ini hampir jadi dominator yang kena musibah dan berhasil comeback ini juga diceritain secara bagus dan cukup detail. Di awal, Teiyo udah punya double crown habis menang Satsuki Show sama Nippon Derby. Kena cedera, terus kalah jauh di 2 balapan G1 terutama finish nomor 11 di hari Makinen pertama. Udah mau recovery malah kena cedera lagi, putus asa, nemu motivasi lagi, dan terakhir bisa comeback sama menang di hari Makinen tahun berikutnya.
Dan ceritanya Taeyo jatuh sejatuh-jatuhnya dan ngerasa ketinggalan dari McQueen yang juga lagi di puncak karirnya tuh, jadi bikin gua ngerasa bersimpati juga sama dia. Apalagi di episode dimana dia beneran seputus asa itu dan ngerasa cederanya itu nggak bakal sembuh yang bikin dia harus pensiun dini. And then, motivasi barunya pelan-pelan muncul dengan ngelihat McQueen tetap gigih meskipun persaingan makin ketat dengan adanya Rice Shower. Even Rice Shower juga ditulisnya bagus di anime ini. Terus pas McQueen cedera, Taeyo ngerasa bahwa apa yang pernah dirasain dia, sekarang lagi dirasain McQueen. Dan Taeyo akhirnya nunjukin bahwa McQueen ngasih dia harapan, dan harapan itu nggak akan pupus sekalipun ada musibah kayak cedera itu. Terus emang overall penulisan dan directing animenya juga overall ngebantu banget ngegambarin dinamisnya karir Taeyo yang banyak jatuh bangunnya pasca derby. Nggak cuman simbiosis mutualisme Taeyo dan McQueen meskipun sebagai rival gitu, tapi gimana kehadiran Taeyo punya makna di karakter-karakter Uma Musume lainnya yang ada di situ gitu. Terus penggambaran persaingan ketat angkatan mereka, sama gimana semua itu dibalut dengan arahan dan visualisasi ala sports anime pada umumnya. So, Taeyo ini menurut gua paket komplit. Season 2 overall bagus, dinamisnya karir Taeyo bagus, ngegambarin dramanya bagus, dan ending epic yang digambarin comeback-nya yang menurut gua luar biasa keren lah. Taeyo sejauh ini ada di tier paling atas. Tapi gimana sama rivalnya di season 2? Sebagai co-main character atau protagonis kedua, apalah entah labelnya, tapi jadi karakter utama kedua setelah Taeyo, gue bilang McQueen juga bagus. Season 2 emang muter-muter di mereka berdua sebagai dua kode terbaik kala itu yang punya rekor balap impresif gitu. Gue suka banget aura kompetisi yang digambarin di antara mereka berdua. Taeyo punya motivasi buat pertahanin rekor kemenangannya dan nyamain simbol Rudolph, sementara McQueen nyoba pertahanin gelar juara beberapa balapan dari tahun sebelumnya dengan bawa nama keluarga kehormatan. Gue kira McQueen juga penulisannya oke ya, tipe karakter yang punya semangat dan asa yang hampir nggak pernah patah. Kita ngelihat sekalipun dia udah menang banyak balapan, dia tetap berusaha maksimal, sekaligus nyemangatin Taeyo untuk balik balapan lagi sama dia. Even ketika adanya Rice Shower yang berhasil ngalahin dia di Takarazuka Kinen, McQueen juga nggak berhenti buat berusaha improve, tapi ya sayangnya dia harus cedera dan semangat itu patah. Tapi, entahlah, sebagus-bagusnya McQueen, karakter dia nggak sekomplit Taeyo menurut gua. Maybe kita ngelihat lebih banyak gimana Taeyo berusaha berdamai dengan musibah yang menimpa dia ya. Gimana kemudian kesulitannya itu bisa ngebangun dia buat jadi lebih kuat, dan comeback arc Taeyo di Arima Kinen terakhir itu jadi hasil dari usaha recovery-nya itu. Sementara McQueen lebih banyak kayak ngasih harapan kalau kemenangan pasti jadi hasil akhir at some point. It's good, dan itu jadi salah satu hal yang bikin Taeyo juga comeback buat ngasih tahu ke dia bahwa harapan itu nggak akan hilang. Tapi impact yang dikasih McQueen nggak sebegitu berasa buat overall ceritanya menurut gua. Tapi buat jadi karakter utama yang berhasil ngebangkitin karakter utama lain buat balapan dan menang lagi, gua suka sih. Ketolong sama gimana cerita dan animasinya di season 2 ini. Tapi secara impact, gua ngerasa nggak sebagus Taeyo. Jadi ranking McQueen itu dikesan bagus aja di bawah Taeyo. Seluruh penulisan dan pengarahan yang mantap dari season 2 kemarin harusnya bisa jadi formula yang bagus dan dipertahankan di proyek animasi selanjutnya ya. In a way, arahan dan visualisasi ala action sports anime tetap dipertahanin dan bahkan dikuatin dengan efek visual dan kesan kompetisi yang lebih ketat di antara karakter di proyek mereka setelah season 2, yaitu Road to the Top. Dengan proyek baru ini, hadirlah kuda baru yang kita ikutin ceritanya jadi tokoh utama, Narita Top Road, yang ada di satu generasi sama kuda-kuda berbakat lainnya, yakni Admire Vega dan Tiamo Prao. Perjalanan tiga ini buat jadi kuda-kuda juara G1 digambarin dengan secara high octane, apalagi dengan Top Row sebagai MC yang belum jadi juara setelah Ayabe sama Opera udah juara. Rasa ketertinggalan si Top Row dan usaha dia buat jadi G1 winner lumayan kerasa seru di sini. Cuman apa ya, ini jadi komen gua ke Road to the Top secara keseluruhan yang juga ngaruh ke gimana gua ngeliat Top Row. Gua paham ini serial anime pendek, cuma 4 episode yang kemudian digabung jadi movie. Tapi ceritanya berasa linear aja gitu, kurang dinamis. Mungkin lebih ke penulisannya ya, perjuangan Top Row kayaknya nggak sebegitunya ngasih kesan kayak, wah gua dukung lu buat juara G1 cepet, atau yang bikin seru dan ngedukung si Top Row. Kesulitan yang dia hadapin nggak sebegitunya sebenarnya. Beda kalau misalkan kita bandingin sama gimana stakes-nya cerita antara Taeyo dan McQueen di season 2 gitu. Dan persaingan yang dia dapat juga nggak terlalu berasa besar dan stakes-nya gede gitu menurut gua. Nggak ada kayak ngasih kesan kayak gitu. Oke, kita mungkin disuguhin balapannya dia lawan Ayabe. Gua ngerasain gimana Ayabe jadi motivasi Top Row, tapi gua nggak begitu dapat kesan gimana dia juga bersaing ketat dengan Opera dan jadi motivasi Top Row buat usaha terus biar juara. Jadi nggak berasa kayak tiga ini yang ngewarnain generasi mereka gitu. Jadi kesan buat jadi juara dan buat kita ngedukung Top Row jadi juara itu berasa B aja gitu. Nggak terlalu antusias banget, nggak yang ogah-ogah banget buat ngedukung dia.
Dan somehow secara personality juga nggak banyak beda dari Spechan. Tipe protagonis yang hampir tiap waktu selalu ceria dan masalah yang dihadapi juga nggak terlalu gede gitu dibandingin sama karakter-karakter lain. Sebuah trope protagonis yang gue bilang cukup umum ya di anime demografi shonen ini. Maybe banyak hal soal Topro dipengaruhin sama gimana overall penulisan dan kesan yang dikasih animenya. But hey, it's a spin-off. Jadi emang sengaja nggak begitu detail mungkin ceritanya, dan penulisannya lebih ke simple aja gitu. Tapi buat gue bisa lebih dipoles lagi sih karakternya Topro ini. Dengan sebelumnya gue baca-baca komentar dan review orang kalau season 3 anime Uma Musume ini jadi proyek anime yang lemah dibandingin sama proyek-proyek sebelumnya, padahal gue berharap kalau ada kelanjutan tone dan keseruan dari season 2, gue jadi pesimis ya kan? Meskipun akhirnya gue ngelepas semua ekspektasi itu, dan begitu gue kelarin, nggak seberkesan dua proyek yang rilis lebih dulu. Especially Kitasan Black, si Harikite Iko ini, yang jadi salah satu kuda terbaik di eranya, gue kayak agak kurang dapet kesan yang berbekas gitu. Ada yang bilang ini karena milihnya kuda OP buat diangkat ceritanya, jadinya nggak berasa perjuangannya buat juara itu kayak gimana gitu, nggak terlalu berasa. Tapi gue nggak setuju sama argumen itu, karena di awal kan kita justru diliatin gimana Kitasan kalah sama Duramente terus di 2 balapan Classics. Harusnya dari situ bisa lebih dieksplor gimana Kitasan bisa overcome dan bisa balas dengan rentetan kemenangan setelah itu. Yang gue sangat sayangkan itu nggak dieksplor terlalu jauh. Even rivalitas dengan Satono Crown dan Cheval Grand buat gue kurang banget dieksplor, yang sebenarnya bisa ngebantu ngembangin karakter Kitasan juga. Kalau dia nih nggak lahir jebrot langsung OP dan kalahnya sama Duramente doang, tapi harusnya ngasih kesan kalau di generasinya ada Uma-Uma talented Crown dan Cheval juga. Partly juga salah penulisan dan pengarahan season 3 ini sih. Kayak bingung juga sama temanya mau kayak gimana animenya. Apakah mau ngelanjutin tren season 2 atau balik ke season 1? Stakes di tiap balapan juga nggak berasa yang seru banget kayak di season 2. Even harusnya gimana persaingan sengit Kitasan sama Satono Diamond di Arimakinen terus sama Cheval Grand di Japan Cup, harusnya bisa lebih greget lagi sih. Serba disayangkan sih ini. Ceritanya berasa kurang stakes, kurang engaging, dan karakter Kitasan nggak cuma perlu dipoles lagi, tapi emang beneran berasa kurang banget, dan I don't know, maybe harus ada penulisan yang lebih rapi lagi, lebih diimprove lagi. Movie Beginning of a New Era somehow malah balikin lagi tema animenya ke high octane action sports anime kayak gimana Road to the Top waktu itu. Tapi ini lebih di-upgrade lagi. Dan movie ini makin berasa proyek anime yang di-upgrade juga secara cerita karena salah satunya ada Jungle Pocket sebagai MC. Gue suka Poke sebagai MC. Antusiasmenya dari Uma yang balapan bebas terus masuk Twinkle series karena terinspirasi Fujiki Seki dan jadi salah satu Uma yang diperhitungkan buat juara G1 itu keren sih. Gue juga suka fakta bahwa di angkatannya, dengan adanya Agnes Tachyon, Manhattan Cafe, dan Dansu Flame, mereka benar-benar digambarin jadi pendatang baru yang ngebawa harapan kalau bakal ada era baru di balap kuda yang saat itu lagi dikuasain sama tim Oprao yang seangkatan di atasnya. Gue suka gimana dirilisnya Poke yang punya tujuan ngelampauin Tachyon sebagai kuda terkuat di generasinya, sekaligus ngelanjutin apa yang nggak kesampaian dilakuin sama Fuji. Gimana dia ngerasain persaingan ketat antara dia, Cafe, dan Dansu, sama gimana dia overcome semua kesulitan di Japan Cup buat balik menang lagi. Dan narasinya bagus gitu. Poke beneran digambarin jadi karakter yang ngebuka pintu buat generasi baru bersaing sama generasinya Oprah, Meishodoto, Topro, dan kawan-kawan. Sesuai banget lah sama judulnya, Beginning of a New Era. Minusnya justru mungkin dari cerita movie-nya sih. Kayak kalau dari perspektif orang awam yang mau nonton movie ini, seberapa hebat sih generasi sebelumnya yang coba dilawan Poke ini, dan seberapa hebat sebenarnya Fujiki Seki. Sebenarnya bisa dikasih kayak cuplikan seberapa dominannya Oprah, daripada cuma disebut berapa G1 yang dia menangin, tapi masalahnya emang cuma di penulisan movie secara general sih, itu, bukan di Poke-nya. Sama paling gimana Fujiki Seki yang digambarin itu, biar yang awam tahu kalau inspirasinya Poke ini bener-bener Uma keren juga. Kesan itu nggak dapat, cuma dapat kayak ini Fuji, balapan sekali menang, dia keren, terus udah. Jadi penggambaran salah satu pendorong Poke buat lanjut terus di Twinkle series itu kurang gitu. Tapi menurut gua, karena isunya bukan di karakternya, tapi lebih ke overall movie-nya, jadi karakternya tetap bagus dan gue suka banget lah. So, dia ada di bawah McQueen menurut gua. Akhirnya kita sampai di MC terbaru yang dapat adaptasi anime, yang lagi ngetren karena beneran tema action sports yang dibawa semakin lebih ekstrim, dan jadi berasa kayak anime action shonen pada umumnya, dan jauh beda dari gimana anime season satunya dulu.
Oguri Cap. Mungkin ini karakter yang bisa punya kesan beda di beberapa kelompok fans Uma ya, yang kalau di mata veteran bisa jadi dia cuma karakter comic relief di animenya, tahu-tahu di Cinderella Grey udah jadi kuda tukang aura farming. Terus buat anime fans baru yang start dari Shin Grey dan bukan dari season 1, ngelihat Oguri jadi kuda underdog super jago, tahu-tahu di series lain dia cuma jadi karakter sampingan yang tiap adegan cuma makan dan nggak aura farming. Tapi itu ya asumsi gua doang, but I digress. Oguri sebagai MC di Shin Grey benar-benar jadi karakter utama dengan cerita underdog terbaik yang pernah gue lihat. I mean, kuda aslinya emang gitu juga sih ya, tapi storytelling di animenya beneran dapet banget kesan underdognya dia. Dengan dia yang diremehin karena kelihatan plonga-plongo, tapi begitu fokus balapan ternyata pace-nya nggak ada yang ngalahin. Bener-bener ngerasa cerita Oguri sebegitu dinamis dan sebegitu memukaunya kalau bisa dibilang. Engaging gitu. Karena dia yang dari perkampungan Kasamatsu dan konsisten menang, terus bisa dilirik sama Trasen, terutama simbol Rudolph saat itu, buat nge-push biar balapan di pusat sampai ganti aturan dan sekarang dikenal sebagai Oguri Cap Rule, dan ternyata begitu masuk Trasen, dia langsung kompetitif. Dan gue juga suka banget gimana lika-liku karirnya Oguri yang harus ngadepin banyak kuda talented di generasinya dia, yang persaingannya juga nggak main-main gitu. Dari Tamamo Cross, Super Creek, Inari One, Yainu Moteki, Meijiro Ardan, sampai Bamboo Memory. Semuanya juga digambarin secara bagus tentang keunggulan masing-masing saingannya, dan apa yang jadi keunggulan Oguri. Jadi stakes atau tensi di tiap balapan yang Oguri ikutin tuh berasa, dan kayak berasa banget lah karakternya Oguri kayak harus win or nothing gitu. Terus nggak usah ditanya lah visualisasinya Shin Grey gimana, yang bikin ganasnya Oguri di lintasan dan ketatnya persaingan yang harus dia hadapin jadi makin berasa, dan ninggalin kesan yang wow buat gua. Meskipun gitu, gua ngerasa Oguri bukan yang terbaik sih, tapi ini karena faktor yang justru rada di luar animenya, atau lebih tepat belum diadaptasi jadi anime. Coming soon lah. Oke, gue berusaha nggak banyak kasih spoiler sih ini. Tapi intinya kan ada balapan terakhir Oguri di Arima Kinen yang dia pakai outfit G1 yang baru, dan sebelum-sebelumnya itu Oguri kena cedera dan mulai kehilangan kecepatannya yang dulu bikin dia kompetitif. And then, dia mulai ada rasa takut kalau dia udah nggak bisa lari lagi. Somehow bagian ini harusnya bisa dibikin lebih penuh tekanan ya, atau lebih dramatis gitu, dibikin lebih seterpuruk mungkin dengan rada dipanjangin lagi kali. Sampai di Arima Kinen dia ngerasa dia harus segera bangkit. Jadi gue ngerasa comeback-nya Oguri itu, meskipun digambar secara bagus dan bisa lihat gimana si Grey Beast ini bisa nutup chapter balapannya secara dramatis, tapi menurut gue bisa lebih manis lagi gitu. Maksudnya, downfall-nya bisa lebih ditulis sedalam-dalamnya, kayak dibikin seolah-olah nggak bisa lari lagi, biar comeback dia di Arima Kinen tuh bisa berasa lebih manis lagi, ya meskipun sekarang udah manis banget gitu. Tapi nggak apa-apa lah, karakterisasi bagus dengan campuran aura farming sekaligus pelonga-pelonga yang pas, kesan di gua juga bagus, tapi belum seberkesan kayak gimana Teiyo di season 2 somehow. So, dia di atas McQueen, atau bahkan di antara Teiyo dan McQueen sih menurut gua. Sebenarnya emang itu-itu aja sih tokoh-tokoh utama dari proyek-proyek anime Uma yang jadi series episode yang punya durasi reguler, 25 menitan, atau jadi movie. Tapi ada beberapa karakter yang belum diadaptasi jadi anime, atau bahkan belum punya seri sendiri gitu, yang mungkin menurut gue punya potensi buat mengubah urutan di tier list ini. Ya moga-moga itu semua dituruti Cygames ya, who knows. Tapi ya untuk sementara, bagi gue, MC terbaik di jagat anime Uma Musume itu Tokai Teiyo. Gue suka gimana dia diceritain di season 2, dan berasa komplit lah karakternya di situ. Tentu ini baru ngomongin yang versi anime ya, belum ngomongin cerita mereka versi game. Tapi gue juga mau lihat MC terbaik versi lu siapa aja, gas drop lah di kolom komentar. This has been Zimmer, see you when I see you.